dengan menyimpan tersebut. Sebelum merapat kami mulai, saya tanyakan kepada notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasa yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggara yang sangat menggunakan komisi dengan saya tadi dikatakan bahwa itu adalah di masa suami menjadi perbuatan tidak diperintahkan tapi jika ada orang dari luar ini adalah masalah pembelajaran dan atau diwakili dari kampus dari juga kalau kita membuat dewan kalau mereka ada pemerintahan berada sama dengan belakang dari dari sebelumnya dengan itu yang waktu kita tapi kita tidak pernah bisa semuanya dan ini mulai dari kerajaan orang setelah di waktu kita orang kita itu tidak ada jalan untuk diambil mau dapat itu kalau ini dua bintang sama dua titik dua titik biasa atau dua titik tujuh bintang mau satu bintang dari tabelnya sekarang tiga bintang sekarang tiga empat titik enam sekarang yang dibangkan diulang dengan bulan yang sebuah kuasa dari mana orang terus dari mana itu telah terjadi karena itu kita nanti adalah tak kemudiannya adalah nanti kita menentukan tidak sebenarnya dari ini itu ada dari cara berbeda di posisi terima kasih karena semua persyaratan dimulai dengan penyelenggaraan rapat ini baik mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, dan forum rapat telah terpenuhi sebagaimana benar. Maka rapat semua pemegang saham seorang dewan yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 4 Juli 2025 dinyatakan sah dan sah untuk mengambil keputusan dari ini. Selanjutnya dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini sesuai dengan resmi pada pukul 10.23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih para pemegang saham yang kami hormati. Sesuai dengan pasal 34 ayat 3 PLPK 15 dari 2020 yang mengatur bahwa penyelenggaraan penggunaan atas pemimpin rapat wajib memberikan penjelasan pada para pemegang saham paling kurang dari masa acara rapat pada cara penggunaan pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat tadi itu pengambilan keputusan serta supply dalam acara rapat politik dan perdewan. Sesuai dengan pemanggilan untuk rapat itu, maka acara rapat ini adalah persetujuan dan pengesahan laporan tahunan tahun 2024 termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan dewan komisaris dan laporan keuangan tahun 2024 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab perizinan aktivis network kepada direksi dan dewan komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun 2024. Tujuan penggunaan laboratorium dan perseroan tahun 2024. Persetujuan menunjukkan kita pilih dan atau publik akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan kondisi 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan model stadium serta publik dan kantor atau publik serta masyarakat lainnya. Tetapan pengelolaan ini bisa dan berjalan lainnya dewan komisaris dan direksi perseroan. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan acara rapat ini, kami berikan waktu tanya jawab atau menyampaikan pendapat kepada para pemegang saham golongannya dan bersedia bagaimana diatur dalam kesepakatan rapat ini yang telah dibacakan di oleh pemerintah.
masih kemungkinan menggunakan betul satunya itu hampir kuasanya mereka dan atau menggunakan bisa menghadirkan ini menawarkan pengetahuan untuk nama dan jumlah tahap yang dimiliki serta ini memenuhi dari kegiatan seperti secara elektronik. Nah, pertanyaan pendapat melalui aplikasi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan tes dengan mekanisme perhitungan dengan ketentuan pasal 23 dan ada pengetahuan. Kita mendapati ambil pemeriksaan bersama papat. Namun apabila tidak tercapai jawab untuk membahas maka kita mengambil dengan perhitungan suara dan pengambilan total sebelum acara rapat akan dilakukan secara besar. Rapat ini sudah termasuk dalam kasus rapat ini. Selanjutnya kami sampaikan surat penjelasan singkat mengenai kondisi dan perkembangan dari berikut. Secara nasional, pertumbuhan suara di Jogja pada tahun 2024 sama sedikit penurunan dari 5,0%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanja atau perlindungan. Di tengah ketidakpastian, masyarakat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pengelolaan keuangan yang hati-hati serta pelaksanaan operasional dan produktif. Dengan strategi dan kepastian apa masyarakat atas dan kinerja yang positif selama tahun 2024. Kinerja persawahan domestik didapatkan dari penjualan tahun 2024. Persawahan tingkat penjualan yang tinggi dari kebutuhan tentu tidak dikatakan IT produk. Serta platform digital agent, monitor, usaha, pos, dan lain-lain. Sebanyak 32.290 segmen mobile computing device platform tablet sebanyak 70.500 dan segmen aksesoris mouse keyboard rokok sebanyak 39.500 bapak-bapak dan ibu-ibu para pengobatan serta dan dewan hati berencana masyarakat tadi sebelumnya oleh tahap marilah kita langsung membicarakan masalah secara ini. Marilah kita masuki masa acara rapat yang pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan dewan komisaris, dan laporan keuangan tahun 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepentingan universitas pada direksi dan dewan komisaris perseroan atas tindakan dan pengawasan yang saya lakukan dalam tahun 2024 sesuai dengan naskah. Selanjutnya kami menyampaikan laporan tahunan persawahan 2024 yang antara lain mengikuti laporan dalam persawahan setelah laporan keuangan persawahan 2024 dan laporan persawahan komisaris itu mempersilahkan laporan itu telah direktur utama memberikan laporan. Terima kasih Bapak Komisaris. Laporan tersebut kegiatan perseroan dengan penjelasan laporan keuangan perseroan tahun 2012. Sepanjang tahun 2024, perseroan berhasil juga penjualan yang juga tidak dipastikan dengan 8 juta tempat tidak dipastikan atau meningkat sebanyak 25% mencatatkan penjualan besar 389 miliar kontak juta dan 302.450. Penjualan itu tentu berasal dari 3% utama yaitu moral kecil, baik dari produk serta produk lainnya.
segmen mobil komoditi private memberikan konsumsi sebesar dengan total 223.185.811 rupiah atau sekitar 1,31% dari total pendapatan perseroan. Pastikan segmen IT program memberikan konsumsi sebesar 135.219.853 rupiah atau 37,24%. Sementara itu secara sebesar 4.909.272 rupiah atau 1,37% berasal dari penjualan perangkat internet penting atau elektronik lainnya. Sementara dari sisi arus kas, selama tahun 2024 sesuai mencatat penggunaan kas untuk aktivitas operasi sebesar 113.342.348.370 rupiah dan sisi aktivitas integrasi sebesar 28.206 dan integrasi yang rupiah. Sementara itu untuk aktivitas pendanaan perseroan menggunakan dana sebesar 9.482.484 rupiah. Dengan demikian total penerimaan kas pada tahun 2024 tercatat sebesar 6.506.824.040 rupiah. Dari konsumsi kas awal tahun sebesar 12.164.166.240 rupiah menjadi 6.232.313.805 rupiah per tahun. Melengkapi laporan tahunan ini, saya akan menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2024. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah menunjukkan kinerja yang baik pada tahun ini meskipun di tengah kondisi yang tidak mendukung. Secara keseluruhan, kinerja perseroan masih dapat dikatakan baik, ditandai dengan saldo laba yang positif dan penurunan liabilitas yang signifikan. Mempertimbangkan kinerja perseroan untuk tahun 2024, Dewan Komisaris melihat bahwa prospek usaha yang digeluti perseroan memiliki potensi besar dan dapat terus bertumbuh secara berkelanjutan. Pada tahun 2024, perseroan mencatat beberapa perbaikan signifikan, baik dari segi penjualan, jumlah dan kompetensi karyawan, maupun secara operasional. Pendapatan perseroan mengalami kenaikan sebesar 25,6% dari 280 miliar 632.302.450 rupiah pada tahun 2023 menjadi 364 miliar 295.355 rupiah pada tahun 2024. Jumlah karyawan perseroan tahun 2024 menjadi 141 orang dari 90 orang pada tahun sebelumnya. Selain itu, perseroan juga mengerjakan tenaga kerja outsource serta memberikan pelatihan bagi siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK yang magang di Departemen Produksi melalui foto dan packing. Dari segi operasional, perseroan melakukan berbagai perbaikan baik pada struktur, orientasi maupun industri. Di sisi lain, perbaikan kinerja perseroan juga disertai dengan semakin banyaknya produk yang dilaunching tahun 2024. Dibandingkan tahun 2023 atau tahun 2024, perseroan telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan triwulan unaudited dengan lebih tepat waktu. Dewan Komisaris memandang hal ini sangat positif bagi perbaikan kebutuhan dan kedisiplinan perseroan dalam pencarian keuangan. Dewan Komisaris juga berharap perubahan ini dapat berdampak pada perbaikan tata kelola perseroan di masa yang akan datang. Berharap perubahan ini dapat berdampak pada perbaikan tata kelola perseroan di masa yang datang. Demikian jumlah ini selanjutnya dalam mengangkat dan membagikan para sahabat. Terima kasih. Demikianlah kemarin kami yang melakukan tahunan tahun ini 2024
yang diantaranya meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan hewan terkait, dan laporan keuangan perseroan tahun 2024, di mana menjelaskan dengan fungsi pertemuan dalam laporan tahunan perseroan tahun 2024 berhubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan. Selanjutnya, merupakan pada rapat untuk memutuskan mengikuti dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan hewan terkait, dan laporan keuangan perseroan tahun 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab. Kemudian ditetapkan pada direksi dan dewan komisaris perseroan tindakan penuntutan dan pengawasan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut. Dan kita akan memasuki forum tanya jawab sesuai dengan pada topik. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, kami persilakan. Untuk pemegang saham yang ada secara elektronik dan registrasi pada aplikasi SOI, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi kita SOI. Dan dari semua tadi, tentu dari pendapat pun tidak saya menginginkan. Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat lagi, maka sekarang mari kita lanjutkan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib musyawarah mufakat. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi PC KTI yang akan memberikan suara pada tidak setuju atau suara belangko pasif, silakan untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan meregistrasi pada aplikasi KTI, silakan memberikan pilihan suara dengan identitas di KTI. Apakah tertarik? Mohon bantuan melaporkan pilihan baik. Terima kasih. Baik, yang pertama, bagi yang belum kita yang mereka itu mengajukan berdasar suara dari tahun satu suara dari suara tersebut mengikuti suara pemerintah sehingga dari yang itu suara itu adalah dipercayai atau mungkin tidak berlaku dari kesimpulan bahkan seperti sehingga kalau kita itu apa itu sesuai dengan laporan tadi, masyarakat ditimbulkan bahwa rapat memutuskan yang menyetujui usulan keputusan tersebut. Marilah kita lanjutkan ke perkara yang kedua, yaitu keputusan penerimaan laporan perseroan tahun 2024. Berkaitan dengan acara ini, dapat kami sampaikan bahwa tahunan telah disampaikan dalam rapat pertama dan sesuai dengan laporan keuangan perseroan tahun 2024 tahun dahulu oleh kantor akuntansi keuangan juara dan peringkat dalam laporan tanggal 25 Maret 2025, perseroan telah memperoleh kurang lebih sebesar 19 miliar 171 juta 892.379 rupiah. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 dalam dasar perseroan yang telah menyebutkan
Perbuatan bisnis kami bayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat ini pemegang saham. Dan sesuai pula dengan kebijakan dividen sebagai termasuk dalam perspektif dalam rangka penawaran ini kami perseroan. Maka perseroan yang membagikan dividen tunai sebesar 1,71 teknik pembahas atau setara dengan 2.293.365,85 kepada pemegang saham perseroan yang tercatat pada daftar pemegang saham perseroan pada tanggal pencatatan dividen yang telah ditetapkan oleh direksi. Kemudian memenuhi ketentuan dalam pasal 25 anggaran dasar perseroan dari laba bagi pekerja berikutnya sebesar 1.500.000.000 disisihkan dan disisihkan sebagai dana cadangan dan sebesar 1 miliar yang akan digunakan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bisa laba bersih sebesar 10.996.108.520 dan 15 akan disampaikan dan dibuat sebagai laba lintasan pada kerja perseroan. Hubungan dengan hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan mengikuti penggunaan laba bersih perseroan tahun 2024 sebesar 15.892.311 sebagai untuk membagikan ideologi lain sebesar 1.71 per saham atau setara dengan 2.283.8 kepada para pemegang saham perseroan yang tercatat pada daftar pemegang saham perseroan pada tanggal pencatatan koordinat yang akan ditetapkan oleh direksi. Serta kemudian dengan sifat dengan menentukan pemerintah. Kita apabila akan digunakan untuk bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Sisanya dimajikan dan dibutuhkan sebagai laba pangan untuk menambah pada kerja masyarakat. Jadi, memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan kita siap dan semua tindakan yang diperlukan hubungan dengan keputusan konstitusi atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita akan langsung memasuki proses tanya jawab sesuai dengan tata-tata. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, saya persilakan pada pemegang saham yang hadir secara elektronik yang meregistrasi pada institusi pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi isi KSP. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka akan kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata-tata secara musyawarah mufakat. Bagi para pemegang saham seperti saya sendiri saat itu, melalui kuasa dari pemegang saham yang menerima kuasa dengan pilihan suara melalui partisipasi yang akan memberikan suara tidak tinggi atau suara langsung silakan kantong tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan meregistrasi pada aplikasi TKI, silakan melakukan pemberian pilihan suara melalui aplikasi TKI.
Berarti oleh karena tidak ada pemegang saham atau suasana yang memberikan jualan tidak tinggi atau mungkin dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah dapat menyetujui usulan keputusan tersebut. Marilah kita lanjutkan pernyataan cara yang ketiga, yaitu persetujuan pembentukan masalah kantor akuntansi dan atau kantor akuntansi yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk kondisi 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntansi dan atau kantor akuntansi serta persyaratan lainnya. Berkaitan dengan acara acara ini, kami sampaikan bahwa direksi dan dewan komisaris perseroan ini mengucapkan terima kasih kepada kantor perseroan publik Yohanes Juara Daerah yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan kondisi 2024. Selanjutnya untuk audit laporan keuangan perseroan kondisi 2025, perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi pemerintahan akuntansi serta kriteria akuntansi dan atau kantor akuntansi tersebut adalah independen dan terdapat di otoritas jasa keuangan. Dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya usulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk akuntansi publik dan atau kantor akuntansi publik dengan kriteria independen terdapat OJK yang akan memberi laporan keuangan perseroan berkondisi 2025 dan banyak sedang dipertimbangkan dan dievaluasi dari pendidikan yang terdapat dengan publik dan atau kantor pun lebih lanjut serta menetapkan honorarium dari cara pendidikan termasuk penggantian maupun pembagian. Mereka kita langsung menuju forum tanya jawab sesuai dengan bahasa tersebut. Bahagia mengajukan pertanyaan atau pendapat dan mempersilahkan barang saham yang hadir secara elektronik dan registrasi pada aplikasi Petri mengajukan pertanyaan atau pendapat silahkan melalui aplikasi Petri. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib dalam musyawarah sepakat. Bagi para pemegang saham sesuaikan materi secara fisik, wajib dari pemegang saham yang menerima kuasa dan masih tingkat suara melalui aplikasi ini yang akan memberikan suara tidak tinggi atau suara belangko silakan untuk mengatakan para pemegang saham yang hadir secara fisik, secara elektronik dan meregistrasi pada aplikasi. Jadi silakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi. Dengan yang setelah berdasarkan soal training di beberapa kita dari pengetahuannya jadi ini adalah awalnya bisa terbuat dengan cerita dengan suara yang berbeda tidak pasti makasih. Tapi sesuai dengan laporan analis, maka yang kesimpulan rapat memberikan di kesimpulan keputusan tersebut. Marilah kita lanjutkan ke masa acara keempat,
dari dulu penetapan iuran, gaji, dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Berkaitan dengan masa ini, dapat kami sampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 6 dan pasal 14 ayat 6 negara dan Dewan, maka dalam rapat ini sudah dilakukan pembagian remunerasi dari pengganti atau honorari dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Perwakilan secara keseluruhan di tahun 2025 sama dengan tahun 2024 dan memberikan kepada wewenang kepada rapat Dewan Komisaris mendapatkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komisi dan rekomendasi untuk memperhatikan pemberian remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan seharusnya ditetapkan oleh rapat ini tahap operasinya kepada tersebut tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Dewan dengan memperhatikan rekomendasi dari kombinasi dan rekomendasi berhubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut. Selanjutnya dikirimkan kepada rapat memutuskan menetapkan remunerasi berupa gaji, ada gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan tahun 2025 sama dengan tahun 2024 dan memberikan kepada rakyat pada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komisi Koordinasi dan Verifikasi. Jadi, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Dewan untuk menetapkan dan mengelolasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Dewan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi komunikasi dan demokrasi. Secara kita memasuki perlu kita dijawab sesuai dengan tata tertib bagi yang mengajukan pertanyaan untuk pendapat dipersilakan dengan tahap adil secara elektronik dan registrasi pada aplikasi seperti registrasi pertanyaan dapat dilakukan melalui aplikasi. Kemudian dari komunikasi tentang oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib musyawarah mufakat. Sementara pemegang saham kuasanya hadir secara fisik kecuali kuasa yang pemegang saham dan kuasa yang memiliki suara lalu melakukan itu saya pilih yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko pasien silakan untuk mengatakan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan registrasi pada aplikasi saya pilih silakan memberikan pilihan melalui aplikasi itu saya pilih. Sehingga yang kita dapat Islam terhadap suara pegun dan jika suara yang ini adalah tamu keren atau lebih dari perjuangan dari Islam sekitar suara yang di dalam suara itu. Jadi kita bisa untuk mengatakan kita harus terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan dan pokok-pokok di situ berdasarkan perundang saham tetap waspada hadir dan telah menggunakan rapat dengan saham informasi. Oleh karena tidak ada hal lain yang dibicarakan dalam rapat ini, maka urusan saya setelah rapat itu selesai dan selanjutnya saya membentuk rapat dengan pemegang saham Dewan pada pukul 10
50 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan dari mata itu. Selanjutnya, acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Ada ibu yang mati. Ibu yang masih orang yang umum pemegang saham pahina. Saya Sinjong lagi 2 PPK tahun 2024 tahun pelaksana deklarasi. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian dapat ibu semua. Semoga keputusan dan hasil rapat kalian itu bermanfaat dan pertumbuhan dan berkelanjutan bagi perseroan di masa mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Foto ya? Oke. Hah? Tidak